alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Di eee, saya memberikan cara-cara biar antum bisa cepat membuat PPT-nya gimana, ya. Sebenarnya membuat itu tidak sulit, mungkin 2 hari itu cukup, atau katakanlah kalau dihitung lebih tepatnya 3 atau 4 jam itu juga sudah bisa selesai, kan. Caranya bagaimana? Gunakanlah aplikasi-aplikasi yang mendukung. Salah satunya adalah, ya ini saya menggunakan Canva ya. Teman-teman pernah menggunakan Canva ini buat apa? Buat desain. Terus poster, terus bikin PPT pernah nggak pakai ini? Pernah? Ya, terus bikinnya gimana kan? Nah, itu silakan silakan. Ya, kita hari ini akan mencoba ini saja, ya. Khusus hari ini kita coba buka bukunya di bab yang kemarin, lanjutan yang kemarin, berarti bab ketiga ya, ya kan? Bab ketiga kalau nggak salah. Nah, semuanya lihat bab ketiga, ya. Lalu kita akan meringkas bersama dalam bentuk PPT. Itu caranya bagaimana? Oke ya. Yang pertama tentu kita mulai dengan judul ya. Di judul itu antum tulis di situ, ya kan? Misalnya apa di sini? Sini boleh mata kuliahnya, kan? Atau ditaruh di bagian terakhir juga boleh saja. Apa judulnya bab ketiga? Hah? Sumber hukum. Oke, sumber hukum gitu aja boleh. Jadi judul pun boleh antum ringkas ya. Misalnya sumber hukum. Ini bisa diringkas seperti ini. Nah, ini nama. Ini kan antum sudah jadi satu slide, kan gitu kan? Nah, antum tinggal lanjutkan lagi. Nah, di selanjutnya biasanya nanti akan ada semacam overview ya. Overview itu artinya gambaran lah ya. Nah, untuk membuat overview ini, antum lihat di dalam daftar isi. Di bab sumber hukum dalam Islam itu subnya apa saja? Coba lihat daftar isinya. Apa? Pengantar hukum Islam. Sub dalam sumber hukum Islam. Sebabnya bukan. Bukan pengertian hukum Islam ya. Ada sumbernya. Kan ada subbab judulnya sumber hukum Islam ya kan? Bawahnya apa yang kecil-kecil itu loh? Apa? Pengertian hukum Islam. Oke, ya silakan duduk. Ditulis sebagai apa? Pengertian. Selanjutnya apa? Rumusan. Rumusan hukum. Terus hmm? Sumber hukum. Ya. Terus ya, ringkas saja. Gitu. Terus apa lagi? Ya, terus? Oke. Terus? Udah. Nah, ada 4 itu. Ya, sebenarnya 4. Kita punya 7 lah ya jadinya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dulu. Apa itu pengertiannya yang bisa antum ringkas itu? Nah, ini namanya belajar meringkas. Antum tidak langsung menuliskan, tapi meringkas dulu. Kan? Bikin PowerPoint itu caranya gitu. Pengertian hukum Islam. Coba buatlah 2 apa ya namanya ya?
ya dua dua sub paragraf lah atau 2 kalimat aja. Nah, pengertian misalnya apa, hukum Islam gitu ya, hukum Islam itu apa? Nah, gitu. Antum kan baca kan? Nah, ringkaslah, hukum Islam adalah apa? Berdasarkan yang antum baca. Mhm, apa? Ketentuan ketentuan Allah. Untuk siapa? Misalnya gitu kan. Ya, kait apa, untuk atau tentang atau mengapa, ada apa enggak di situ? Ya, dan akhlak. Itu. Ya, oke. Jadi gitu ya. Ketentuannya seperti itu. Ini diperbesar nggak apa-apa. Oke. Oke, satu kalimat lagi untuk bawahnya. Apa kalimatnya selain hukum Islam di situ? Kita kasih kalimat apa yang bagus? Nah, ada lagi nggak kalimat yang menjelaskan hukum Islam itu terkait apa? Ada alasan nggak diturunkannya hukum Islam? Misalnya kayak gitu, ya kan? Atau ada yang kalimat yang sulit di sini yang perlu saya jelaskan? Coba ketemu nggak kalimat atau paragraf yang sulit di situ? Nanti saya akan bantu meringkas dan menjelaskannya. Apa itu? Hmm. Prerogatif itu adalah suatu hak yang tidak perlu dipertanyakan. Kita kadang-kadang mempertanyakan sesuatu kan, kenapa begini, kenapa begitu? Tapi sesuatu yang disebut prerogatif itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan, ya kan? Tidak perlu dipertanyakan. Saya pimpinan pondok punya hak prerogatif untuk eh, ya silakan, ya punya hak prerogatif untuk menetapkan rencana pondok mau ngapain, gitu kan? Nah, kalau sudah pimpinan pondok menentukan, kita tinggal ikut aja. Nah, itu kayak gitu. Ya, ketentuan dan keputusan itu penting sekali. Ya, kenapa? Karena dari ketentuan dan keputusan itu akan ada hal-hal yang sifatnya berkonsekuensi pada kegiatan kita. Nah, itu kayak gitu. Ya, itu namanya prerogatif. Ya, ada yang lain? Jadi Allah menentukan manusia supaya apa? Nah, itu prerogatif. Kita nggak usah nanya, kenapa kok kita makannya nasi? Ya, itu juga. Kalau makannya nasi sih masih bisa ditanya ya, nanti bisa makan gandum atau apa boleh aja. Atau kalau pertanyaannya kenapa kita nggak bisa makan besi lah itu karena dari Allah sudah menetapkan demikian. Berarti sudah prerogatif Allah. Itu salah satu hukum yang ditetapkan Allah. Ya. Kenapa manusia kok tidak ada yang abadi? Lah itu hak prerogatif Allah juga. Kenapa? Karena hak prerogatif itu kadang-kadang terkait dengan hikmah yang terkandung di baliknya. Kita kan sekarang nggak paham, tapi nanti lama-lama paham. Nah, kayak gitu. Ya, kita dulu nggak terlalu paham dengan peraturan-peraturan di pondok. Kita ngikutin saja. Tapi lama-lama ketika sudah kita jalankan, kita jadi paham, oh ada peraturan itu fungsinya apa. Nah, itu namanya prerogatif. Jadi kita nggak usah mempertanyakan kenapa ada itu, kenapa begini. Ya, kenapa? Karena kita ini termasuk orang yang masih belajar, sehingga kita tidak perlu mempertanyakan hal-hal yang kok kayaknya nggak enak ya bagi kita. Nah, belum tentu nggak enak itu tidak bermanfaat. Nah, itu namanya prerogatif. Jadi Tuhan kalau menentukan hukum sifatnya prerogatif, ya, tidak terikat dengan apapun dan tidak terikat dengan siapapun atau masa kapanpun itu. Nah, itu namanya prerogatif. Oke, ada yang lain? Ya, silakan.
Gimana? Ada pertanyaan kalimat yang sulit? Supaya paham. Ya, gimana? Gimana? Dzanni. Dzanni itu sesuatu yang bisa, apa ya namanya ya, jadi bukan, ada hukum itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu apa? Tetap atau pasti atau qat'i. Kalau dzanni itu lawannya adalah qat'i, ya kan? Ya, tapi kalau qat'i itu misalnya apa? Manusia bisa mati kalau minum racun, itu namanya qat'i, ya kan? Kalau dzanni, ya, manusia bisa kuat kalau minum air teh. Itu Sony. Ya, ada yang kuat, ada yang tidak, kan kayak gitu kan. Jadi sama seperti itu juga, ya dalam hukum terjadi seperti itu, ya. Itu namanya qat'i dan dzanni. Terus yang lain? Ya, kita lanjut sebentar, kita masih punya 20 menit. Eee, berarti nah, ada sifat hukum Islam gitu ya. Ada nggak hukum yang sifatnya masih dzanni? Bisa jadi ada. Contohnya apa? Dalam muamalat itu kan boleh jual beli, ya apa enggak? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang qat'i adalah pengharaman riba. Ya memang jual beli itu apa? Ya halal. Tapi dalam tahap-tahap tertentu atau dalam ranah tertentu itu nanti hukumnya bisa berubah. Tergantung bagaimana akadnya, gitu kan? Nah, itu jadi ada seperti itu. Jadi ada beberapa hal gitu ya, hukum bersifat apa? Qat'i, ya kan? Ada juga ada juga aspek hukum yang masih bersifat dzanni. Nah, jadi gitu ya. Kan ada qat'iyyus subut, dzanniyud dilalah. Jadi sudah jelas, tapi masih akan ada diskusi-diskusi selanjutnya karena ada perkembangan dari kemanusiaan itu atau perkembangan dari muamalat atau perkembangan dari akhlak. Nah, itu seperti itu, ya. Kita misalnya contoh yang paling menarik, oh sekarang ini musim makanan dari, yang tren luar negeri, ya seperti teman-teman tahu makanan Korea atau makanan Jepang atau apa. Pertanyaan saya, boleh nggak memakan makanan itu? Nah ini kan berarti kita lihat dulu secara qat'inya apa, ya. Qat'inya makanan itu bahannya apa, kayak gitu kan? Lalu ada lagi qat'inya, ada nggak zat-zat yang haram yang ada dalam makanan itu? Itu yang qat'i. Tapi yang dzanni, lah itu dzanni itu kadang-kadang boleh nggak kalau misalnya kita tambah rasa yang lebih manis sedikit atau lebih pedas sedikit. Nah, itu dzanni. Karena sesuai dengan apa? Selera masing-masing. Tapi tidak semua orang kuat makan makanan yang pedas. Nah, misalnya gitu. Makanya dzanni, jadi tidak bisa mencakup untuk umum. Teman-teman pernah makan mie apa yang terkenal itu? Mie gacoan nggak? Itu kan level pedasnya banyak. Ada nggak yang nggak suka pedasnya? Ada. Tapi ada yang nyari level yang tinggi? Ada. Jadi itu zoni. Ya, Anda mau nambah cabai atau tidak nambah cabai itu zoni. Ya. Kenapa? Menyesuaikan dengan kebaikan Anda. Kalau Anda punya asam lambung, ya cabainya jangan banyak-banyak. Kan kayak gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Sama juga dengan jenis-jenis makanan, ya. Di Jawa Barat cukup banyak makanan-makanan yang pedas. Nah, wah kalau di Jawa Tengah justru dominan atau Jawa Tengah lah ya katakanlah dan Jogja ya. Dominan makanannya manis-manis. Kadang itu juga berpengaruh terhadap penyakit masyarakatnya.
Misalnya di daerah Jawa Tengah atau Jogja, banyak yang kena penyakit gula. Karena kalau ada teh manis sekali, kalau ada hidangan atau manis sekali. Tapi kalau di Jawa Barat tehnya rata-rata apa? Tawar. Siapa yang Jawa Barat di sini? Jawa Barat tehnya banyak yang manis atau banyak yang tawar? Banyak yang tawar rata-rata. Ya kan? Tapi kalau di sekitar sini atau di Jawa Tengah, tehnya biasanya gulanya banyak atau apa? Manis. Karena kalau nggak manis nggak mantap, kan kayak gitu. Nah itu beda-beda. Nah itu nanti juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, itu namanya zoni. Tidak bisa kita bilang makanan pedas adalah paling bagus, nggak bisa. Ya, dilarang makan makanan manis, yo nggak bisa. Kenapa? Karena ada orang yang butuh glukosa lebih. Ada, ya kan? Nah, itu kondisi orang itu beda-beda. Disitulah namanya zoni, ya kan? Atau apa? Bisa zon itu apa? Prasangka. Ini bisa disangka baik, bisa disangka buruk. Tapi kalau qat'i itu sudah pasti baik atau buruk, benar atau salah. Kayak gitu ya. Hmm, ya, jadi ada hukum yang bersifat zoni yang merupakan cabang dari yang qat'i. Ya, ada yang seperti itu, ada, ya. Misalnya qat'i dalam wudu. Apa yang qat'i dalam wudu? Rukunnya, ya apa enggak? Oke. Sekarang yang zoni apanya? Yang zoni itu dia bisa membuat perbedaan pendapat. Kalau yang zoni itu hukum membasuh kepala. Membasuh kepala itu sebagian atau semuanya? Halo? Sebagian? Semuanya? Nah, ini namanya zoni. Kenapa? Karena kalimatnya dalam dalilnya itu apa? Wamsahu biruusikum. Bi, apa artinya bi? Dengan. Saya mau nanya, dengan itu sedikit atau sebagian atau semuanya? Saya pergi dengan teman saya. Itu semuanya atau dengan motornya saja? Bisa semuanya, tapi juga bisa sebagian. Saya makan dengan cabai. Apakah semua cabai di kebun Anda makan? Ya tidak, Anda makan dengan sambel, ya kan? Tolong ambilkan saya nasi. Misalnya antum punya teman sakit. Kalau ada teman yang sakit biasanya diambilkan nasi. Ya apa enggak kira-kira? Oke, antum ambilkan nasi satu dapur atau tidak? Kan enggak. Sesuai dengan apa? Kondisi orangnya. Tapi apakah antum mengambilkan nasi satu sendok saja? Ya tidak juga, kan gitu. Jadi itu namanya zoni, ada penyesuaian-penyesuaian. Dari situ setelah itu ada kelanjutan dalam hukum yang namanya apa? Adat atau urf. Apa itu urf? Adat. Sesuaikan dengan apa? Adatnya. Kalau di Jawa misalnya adatnya pernikahan, tuh kok pernikahan sih? Tapi ya paling contoh paling gampang itu sih. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Ya paling apalah yang tinggi-tinggi. Ya. Kalau nanti di daerahnya Kalimantan atau Sulawesi, nah atau Sumatera maharnya gimana? Wah, itu bisa besar. Kayak gitu. Kenapa? Karena sesuai dengan budayanya, ya. Ya, apakah zaman Nabi dulu ada ketentuannya? Nabi tidak membuat ketentuannya, ya, tapi bagi Nabi yang paling apa namanya, maharnya kecil itu bagus. Tapi dalam kondisi masyarakat, mahar kecil itu tidak selalu bagus, kan? Kenapa kok saya bilang tidak selalu? Karena daerahnya juga beda-beda, ya kan? Misalnya di daerah Sulawesi sana, kalau maharnya terlalu kecil juga sulit. Kenapa? Karena budaya seorang istri di sana pekerjaannya lebih banyak dari suami. Di antaranya seperti itu, ya. Nah, itu kadang budaya itu akan mempengaruhi hukum-hukum. Tapi nanti ceritanya lain lagi kalau istrinya yang bekerja. Nanti akan jadi lain lah. Nah, itu hal-hal seperti itulah namanya hukum yang sifatnya apa? Memang ada qat'inya, tapi ada beberapa bagian yang masih bisa apa? Jadi zoni.
sesuai dengan kebaikan dan apa namanya, proporsinya masing-masing. Oke, selanjutnya apa? Ingat nggak tadi? Sumber hukum Islam, ya? Oh, rumusan. Rumusan hukum apa aja itu? Rumusan hukum bagaimana? Rumusan hukum adalah bagaimana suatu hukum, apa aja rumusan hukumnya di situ? Atau ada kalimat yang tidak Anda paham? Silakan dibaca. Ya, sekali saya sambil absen lah. Aisyah Rizkita ada? Ya, apa yang kalimat apa yang Anda dapatkan dari situ? Ya, saya tunggu. Alfiyah Manzili, ada Alfiyah Manzili ya, silakan. Ada kalimat apa yang sulit atau yang bisa kita bisa tulis bersama? Alia Sofia, ya. Apa kalimat atau hal-hal sulit yang ada di buku itu yang Anda baca? Apa? Ada. Tiga ini saya tunggu ya. Kita nunggu tiga kalimat. Ada empat di sini, satu aja lagi. Arina Manasikana, ya. Ya, semuanya yang tadi saya sebut nyumbang satu kalimat untuk mengisi yang ini. Wah, udah mulai bau gorengan nih. Atta Mahda, ya. Harus semangat ya, udah mulai bau gorengan ini. Atia Salsabila, Atia nggak ada Atia. Hmm? Oh, sakit. Tapi nggak ada yang menyakitinya ya. Fadila Putri, giliran ngomong kayak gini pada seru. Antum ini emang Fatimah Septiani. Ya. Fatihah Ul Yahya. Francisca. Oke. Kita Octavia. Nggak ada kita. Apa namanya? Hah? Apa? Oh, DMC. Halimatus Sa'diyah. Ya. Imanina. Oh iya. Imelda. Hoirul Masrurah. Oh, sakit. Maftuhatul Rahmah. Mufidah Wahyu. Oke. Nadia. Nadia ada Nadia. Oh iya. Nafisah. Oke. Nailah Amru. Hmm? Oh. Najah Sakinatun. Ayo saya tunggu tadi yang empat. Naila Aziziyah. Nida Salsa. Oke. Quinta Azahra. Ya. Raquel Fasya. Ya. Rizka Amalia. Salma Hadian. Hmm. Sarah Aida. Safa Aninditya. Sofia Najah. Siti Nurhalizah. Kemana ini Siti Nurhalizah? Oh, sekarang lagi ada festival sekarang ini. Oh, Saima Rahma. Oke. Fania Zakiyah. Oke.
Ayo kita tunggu yang tadi, ah, apa, ulul amri. Ya, ulul amri adalah ada di situ keterangannya. Gimana? Ada nggak keterangannya di situ? Hah? Hmm? Ya, ya. Jadi memang ulul amri ini juga termasuk orang-orang yang punya apa ya? Punya ya katakanlah kewajiban untuk memikirkan dan memutuskan suatu perkara. Dan itu namanya memimpin, biasanya seperti itu. Ya, misalnya sini kita punya eh, pembimbing asrama. Nah, itu bisa jadi termasuk ya ulul amri juga. Kita punya eh, apa ya? Wakil rektor. Itu juga termasuk ulul amri juga, ya. Nah, itu bisa jadi teman-teman nanti juga akan mengalami di posisi ini. Ya, karena di posisi ini nih bakal akan membuat kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum, ya, atau mengidentifikasi jika akan terjadi permasalahan hukum. Nah, itu namanya ulil amri. Termasuk memutuskan suatu kebijakan untuk dilaksanakan. Itu juga termasuk ulul amri. Wah, sekarang cabenya yang bau. Ya, yang lain-lain. Selanjutnya, selain ulul amri, ya selanjutnya. Apa? Hah? Habari. Kobari kali. Heeh. Suatu hukum Islam, ada nggak keterangannya di situ? Ya, betul. Nah, jadi dalam hukum Islam itu khobar itu penting, tapi khobar yang penting adalah khobar yang sodik atau kabar yang terverifikasi kejujurannya, ya kan? Sama kalau antum kayak berkomunikasi, antum mendengar isu, oh, nanti klaster ini nanti akan dibuat kelas yang bagus dan ada AC-nya. Wah, kita booking dari sekarang. Wah, gara-gara suatu isu, antum akhirnya apa? Melakukan tindakan tertentu. Nah, sama, kita pun juga masih mengalami itu di negeri kita. Misalnya dulu ya, nggak tahu ya antum tahu apa enggak ya. Zaman dulu pernah ada ngetren, tren tanaman yang namanya tanaman apa ya itu? Apa ya? Saya nggak lupa nama tanamannya. Ini yang tanaman, ya. Dan orang akhirnya berkonon-konon tanaman ini punya dampak menyejukkan rumah dan juga membuat harmonis isi rumah. Wah, orang akhirnya pada rame beli. Karena banyaknya permintaan, itu harga tanaman jadi mahal, kan? Jadi ada tanaman yang sebenarnya biasa aja, khasiatnya itu nggak kelihatan, tapi kabarnya itu lebih besar daripada daripada kenyataannya. Akhirnya orang rame-rame beli tanamannya, ya. Atau katakanlah sama seperti sesuatu yang trending. Antum dulu pernah nggak eh, apa namanya dengar es kepal? Oh, pernah ya? Waktu masih SD apa dulu berarti? SMP, SD ada es kepal Milo. Wah, itu sangat ngetren, ya kan? Di mana-mana orang menjual es kepal Milo. Lah, akhirnya orang pada di mana-mana ada es kepal Milo dan banyak yang pada jualan. Tapi lama-lama orang tidak merasakan manfaat dan dampaknya apa ya. Sudah akhirnya tidak ngetren lagi. Sekarang ini yang masih ada agak ngetren apa? Seblak, misalnya itu. Ya. Wah, itu cerita rasanya gimana gitu kan. Ya, nggak apa. Nggak apa. Jadi saya kasih tahu bahwa itu dampak seblak teman-teman pada makan seblak kalau pulang. Nah, itu salah satu konsumsi yang sebenarnya kan biasanya antum menghindari sesuatu yang kolesterol atau apa namanya gula atau ini tinggi. Tapi seblak itu punya semuanya. Seblak itu jelas-jelas dari tepung kan gitu kan. Itu dia.
kok belum pernah dengar ada tren sayur atau apa gitu. Pernah dulu ngetren buah, ya dulu antum kan tahu ada buah naga kan? Nah, sekarang buah naga itu tidak semahal zaman dulu. Di tahun-tahun 2000-an itu buah naga sangat mahal karena dia masih ngimpor dari Cina dan itu buah yang sangat elit, termasuk buah yang cukup mewah. Tapi ternyata lama-lama di Indonesia bisa dibudidayakan. Nah, itu lagi, terjadi lagi dan terjadi lagi, ya. Halo 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 halo. Ya, ini kok lagi asik menyimak di sini, menyimak pembangunan ini ya, nasional ya. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, satu lagi tadi, 2 lagi yang ini, 2 lagi siapa ini yang saya tunggu tadi? Ya ya, gimana gimana? Boleh. Apa itu? Partikularistik, coba ceritakan. Gimana contohnya itu? Maksudnya ceritanya di mana gimana di situ? Baca aja nggak apa-apa, kalau nggak paham kan saya jelaskan, gitu loh. Heeh. Ya, betul. Ya. Jadi dalam hukum Islam terdapat ruangan untuk, apa namanya, mendefinisikan praktik hukum. Hukum, kan? Jadi partikuler, jadi sangat praktis, ya, sangat apa namanya, spesial. Misalnya kayak gitu. Ya, contohnya apa? Seperti orang hukumnya puasa bagi orang yang wanita hamil, boleh nggak puasa? Wanita hamil boleh puasa. Boleh nggak puasa? Boleh saja. Jadi ada sesuatu yang partikuleristik. Kalau laki-laki jelas wajib, kan kayak gitu kan. Kita nggak libur. Kalau perempuan libur, ada sebulan sekali libur, ya kan? Antum kan liburan toh, ya. Sebulan sekali libur, ya mah enggak? Ya. Ya gimana lagi? Itulah namanya kehidupan, ya. Oke, sementara itu ya yang contohnya ya. Jadi kita itu untuk membuat suatu apa namanya? Ini hasilnya akan saya share nantilah ya di tempat antum ya, supaya antum nanti bisa melihat, oh contohnya seperti ini toh, ya. Nanti ada yang mau melanjutkan juga boleh. Template-nya saya sarankan beda-beda, meskipun judulnya sama, ya. Untuk tentang membuat resensi, antum bisa lihat di apa namanya, di YouTube saya ya, kayaknya ada video tentang bagaimana membuat resensinya. Ya, kalau nanti ada yang ngasih antum bingung, silakan tanyakan. Tanyakan di mana? Tanyakan di kelas ini. Jadi kalau bisa, kelas kita ini adalah untuk apa? Untuk tempat bertanya. Gimana caranya? Ini maksudnya apa? Itu kadang antum selalu dua hal itu bertanya-tanya. Ini gimana caranya? Ini maksudnya apa? Nah, maka di kelas ini antum akan apa namanya? Bertanya itu saja.